kita. Jadi kalau mau tahu siapa yang kameramennya ini ya, ini Miss Cantik, Miss Nadia di sini, dan kemudian ini tadi yang bandel ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Halo, shalom adik-adik semuanya. Senang sekali kalau minggu ini kita masih boleh mengikuti sekolah minggu kita ya. Sepercaya bahwa adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita merayakan Happy Parents Day. Saya percaya adik-adik semuanya akan senang mengikuti sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu kami ya Bapa. Secara khusus kami merayakan Happy Parents Day ya Bapa. Kiranya Engkau selalu mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh lebih mengasihi, lebih menghormati orang tua kami ya Bapa. Berkati setiap orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau berkati juga ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Allah yang hidup kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus patuh kepada orang tua. Nah, ingat hukum keberapa yang mengatakan kita harus menghormati orang tua kita? Ya, hukum kelima. Sama-sama kita naikkan pujian hukum kelima. Yang ku berikan pada
Hai adik-adik semua. Nah, kita tahu bahwa orang tua kita, papa mama kita menyayangi kita, menyayangi adik-adik, menyayangi kakak dan adik dari kalian. Nah, kita juga harus tahu bahwasannya ada satu pribadi yang sangat menyayangi kita semua. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi papa, mama, adik-adik dan semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Yesus sayang semua. Adik-adik semuanya, Mama selalu mengasihi kita, bahkan Mama selalu mendoakan kita supaya kita jadi orang yang berguna. Untuk itu kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan Mama kepada kita, dan kita juga jangan lupa berterima kasih kepada Mama yang telah menjaga kita. Untuk itu adik-adik semuanya, kita angkat pujian kita katakan terima kasih padamu Allah.
Sekolah Minggu GMI Pos Berarang. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kak Isa dan saya ditemani oleh sahabat saya. Tada! Ya, kami berdua akan melayani bersama di acara Parents Day bersama dengan adik-adik. Kami ini juga dulu pernah ada loh di GMI Berarang. Kita juga sama-sama pernah melayani di sana. Jadi kami senang banget hari ini bisa bersama dengan adik-adik di sana. Nah, hari ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Kak Isa ingin mengajak kita bernyanyi bersama dan berdoa bersama. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ikuti Kak Ishak ya. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa belajar dan bisa menjadi anak Tuhan yang bijak, anak Tuhan yang saleh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Kak Ishak ingin memulai perenungan pada hari ini dengan sebuah kisah antara Brian dan Stanley. Pada suatu hari, Brian yang sedang tidur dibangunkan oleh mamanya. Brian, ayo bangun, ini sudah jam 7 loh. Tapi Brian gak mau bangun kan, males banget bangun. Ini kan hari libur, Mak. Ayo bangun, gak boleh malas. Ini sudah jam 7. Cepat mandi, nanti kamu kerjain tugas kamu ya. Akhirnya Brian bangun dengan malas-malasan dan dia mandi. Belum selesai mandi, mamanya bilang, Brian cepat turun, kamu kan ada PR yang harus dikumpulkan hari Senin. Mumpung ini hari Sabtu, cepet-cepet kerjain supaya semua PR-nya selesai. Brian tuh kesel banget. Ini hari libur, kenapa sih harus kerjain PR lagi? Kenapa sih harus ada PR banyak sekali? Akhirnya dengan kesel, Brian kembali mengerjakan PR. Tetapi sebelum PR-nya selesai, mamanya kembali lagi manggil. Brian, mama sudah masakin mie goreng, ayo cepet makan, nanti mie-nya kembang loh. Nanti mie-nya kembang tuh gak enak. Ini mama ini dari tadi pagi loh, bangunin, suruh mandi, sekarang suruh makan. Ini belum selesai kali, Ma. Tapi akhirnya setelah selesai mandi, Brian pergi dan kemudian menikmati makannya. Sebelum makannya selesai, mamanya ngomong lagi, Brian, mama harus bawa dede bayi nih, mama harus ke pasar belanja-belanja. Nanti Brian tolong mama ya, ini sapu tolong bersihin rumah. Brian sudah gak sabar, dia kemudian ngambil sapunya dari tangan mamanya dan dia banting ke tanah. Aku gak mau, aku mau main. Dan Brian akhirnya pergi ninggalin mamanya yang kaget, bingung kenapa Brian seperti itu. Dan Brian pergi ke rumah temannya untuk bermain. Wah, sambil berjalan Brian terus menggerutu, mama nggak tahu ini hari libur, Brian kan mau senang-senang. Dan akhirnya Brian tiba di rumah Stanley. Sesampainya di rumah Stanley, dia melihat Stanley sedang menyapu. Kemudian Brian bilang, Stanley, kita main bola yuk. Kita udah lama banget nih nggak main bola. Yuk kita main bola bareng, habis itu kita bisa main HP bareng. Terus Stanley bilang, boleh, senang sekali kalau bisa main bersama. Tapi tunggu ya, saya harus bantu mama dulu. Saya harus bersihin rumah nih. Nanti setelah selesai nyapu, kita main ya. Terus Brian bilang, kamu juga kena ya Stanley ya? Kena apa Brian? Kamu kan disuruh-suruh juga kan? Aku juga tadi begitu, disuruh bangun pagi-pagi, disuruh mandi, disuruh makan, disuruh untuk kerjain PR. Habis itu disuruh nyapu. Kan kesel banget nih, kan kita lagi libur. Seharusnya kita itu merdeka gitu loh. Terus kamu ngomong apa ke mama waktu kamu ngerasa seperti itu? Aku ambil sapu dari mama, tak bantingin di depan dia biar tahu rasa. Kan kita kan juga perlu libur kali. Stanley dengan sedih kemudian ngomong ke Brian, Brian, seharusnya kita nggak boleh begitu. Sebagai anak Tuhan, kita harus menghormati orang tua kita. Bukankah itu yang sudah diajarkan oleh lausul-lausul sekolah minggu? Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Stanley benar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya menghormati orang tua kita. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh Brian dengan mengambil sapu itu dan kemudian membantingkan di depan mamanya. Hal itu sangat tidak sopan. Hal itu sangat tidak baik. Yuk kita lihat apa kata firman Tuhan untuk hal seperti ini. Yuk kita buka bersama Keluaran 20 ayat 12. Tada!
Yuk kita baca sama-sama. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Benar, seperti kata Stanley, kita harus menghormati orang tua kita karena itulah yang diajarkan di sekolah minggu, karena itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Mengapa sih kita harus menghormati orang tua? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena ini adalah perintah Tuhan. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya adalah hormatilah orang tuamu. Ini adalah alasan yang pertama dan utama mengapa kita harus sayang sekali sama papa dan mama. Alasan yang kedua adalah mengapa kita harus menghormati orang tua, karena mereka, orang tua kita adalah wakil Tuhan, di mana Tuhan menitipkan kita untuk dilahirkan, dibesarkan, dididik, dirawat, dan dilindungi. Coba deh tanya ke semua orang dewasa di sekitarmu, bagaimana sih kita bisa ada dalam dunia ini? Maka mereka akan menjawab, mama telah berjuang 9 bulan lamanya untuk mengandung kita dan bahkan mempertaruhkan nyawa melahirkan kita. Kalau kita hari ini bisa makan bakpao, sate padang, fuyong hai, capcay, semua makanan yang enak-enak, ingat loh, itu semua harus dibeli. Dan kepada siapakah Tuhan menitipkan berkat-berkat supaya kita bisa menikmati makanan-makanan enak itu? Kita bisa bersekolah, kita kemudian bisa berjalan-jalan, menikmati liburan, atau bahkan pergi ke mall untuk belanja. Itu semua karena papa mama bekerja keras, dan melalui kerja keras mereka, Allah kemudian memberkati kita. Masih ingat gak ketika kamu sakit, ketika kamu terluka? Siapa sih orang yang paling panik? Siapa sih orang yang akan segera mencari obat? Siapa sih orang yang akan menjaga kita dari malam sampai pagi? Bukankah papa dan mama kita? Pada saat kita disakiti, pada saat kita terluka, siapakah orang yang pertama sekali akan maju ke depan membela kita? Bukankah papa dan mama juga? Jadi papa dan mama adalah orang yang sangat penting, karena mereka lah orang yang terus melindungi kita. Ke dalam tangan mereka Tuhan telah menitipkan kita. Alasan yang ketiga mengapa kita harus menghormati orang tua kita adalah karena Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar buat setiap anak-anak yang menghormati orang tua mereka. Itulah sebabnya dikatakan, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berita ini merupakan sebuah berita berkat bahwa Allah berkenan kepada setiap anak-anak yang menghormati orang tuanya, dan Tuhan akan memberkati dan berkenan kepada mereka. Tapi Lause, bagaimana sih caranya menghormati orang tua? Lause akan memberikan 3 cara yang paling sederhana yang bisa adik-adik lakukan. Hal yang pertama adalah dengan menaati orang tua di dalam Tuhan. Jadi bukan sekedar taat, tetapi menaati mereka di dalam Tuhan. Kalau orang tua mengatakan, nak, kamu itu harus jadi anak yang rajin. Bukankah ini adalah perintah yang baik? Bukankah hal ini juga diajarkan Tuhan di dalam Alkitab bahwa kita nggak boleh jadi pemalas? Kita disuruh belajar dari semut untuk menjadi rajin. Karena orang tua kita mengajarkan hal yang baik di dalam Tuhan, maka kita harus menaati mereka di dalam Tuhan. Bangun tidur, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga adik, menjaga rumah, membersihkan rumah, itu semua adalah perintah-perintah yang sesungguhnya baik untuk membesarkan dan mendisiplinkan kita. Oleh sebab itu, kita perlu untuk taat. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menghormati mereka adalah dengan cara menuruti dan mendengarkan apa yang dilarang oleh mereka. Kalau papa mama bilang, anak-anak jangan main api ya, anak-anak jangan main pisau. Dengarkan baik-baik, ingat baik-baik, dan jangan pernah melanggar apa yang telah diperintahkan oleh mereka. Karena mereka melakukan itu untuk menjaga kita. Kalau kita sembarangan main api, rumah bisa terbakar. Kalau kita sembarangan main pisau, tangan kita bisa terluka. Dan siapakah yang akan paling sedih? Tentu saja, bukan hanya kita yang kesakitan, tapi orang tua kita juga bisa bersedih. Hal yang ketiga, yang paling terakhir, selain daripada kita menaati orang tua kita, selain daripada kita tidak melanggar apa yang mereka larang, maka hal ketiga yang paling mudah cara kita menghormati orang tua kita adalah dengan cara mendoakan mereka. Adik-adik, kita berdoa bukan hanya sebelum makan, bukan hanya sebelum tidur. Kita berdoa untuk segala sesuatu. Tetapi pertanyaannya, pernah nggak sih kita datang dan berdoa kepada Tuhan? Tuhan, untuk papa yang terhebat, aku mau berdoa, jaga dia, lindungi dia. Untuk mama yang paling aku sayang,
berkati dia, jaga dia. Papa mama kita bekerja, papa mama kita sering ada di jalan raya, papa mama kita selalu ada di luar sana, apalagi sekarang sedang pandemi. Kalau bukan Tuhan yang menjaga mereka, siapa yang bisa menjaga mereka? Adik-adik, Kak Ishak hari ini ingin mengajak adik-adik, ayo kita berdoa buat papa mama kita, agar Tuhan terus memelihara mereka. Dan biar papa mama kita juga merasakan ada sebuah kasih yang besar dari anak-anak mereka, karena anak-anak mereka sangat menyayangi mereka. Hal terakhir, Kak Isa cuma mau bilang, di hari orang tua ini ada sebuah kata yang sangat bagus. Dalam bahasa Inggris, kata keluarga itu adalah family. Family. Nah, tahu nggak kata family itu ternyata pernah dibuatkan menjadi sebuah singkatan dari sebuah kata yang sangat indah oleh seorang bijak. Kata family dipanjangin menjadi Father and Mother, I love you. Nah adik-adik, mau nggak hari ini kita sama-sama berdoa untuk papa mama kita? Kalau adik-adik mau, boleh coba angkat tangannya. Wah, that's great. Ayo kita doain papa mama kita. Dan setelah kita pulang dari sini, setelah kita selesai acara Parents Day ini, cari papa dan mama kita, katakan sama mereka, Father and Mother, I love you. Kita melakukan ini karena ini adalah perintah Tuhan. Kita lakukan ini karena papa mama kita layak menerimanya. Kita lakukan ini karena kita rindu Allah berkenan dan memberkati kita. Ayo, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa sejenak. Ikutin Kak Ishak berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menghormati orang tua kami. Hari ini saya mau mendoakan mama, papa, mereka kami sayangi, kami kasihi. Ajari kami untuk menghormati, untuk taat kepada mereka di dalam Tuhan. Jaga papa, jaga mama, berkati mereka ya Tuhan. Beri kesehatan, jauhkan dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, cerita hari ini selesai ya. Kami pamit ya. Dadah!
Jreng 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 jreng. Pengumuman. Nah, adik-adik, gimana tadi? Tamunya luar biasa kan? Datangnya dari mana? Dari Bandung. Nah, kita mengucapkan terima kasih kepada Contoh Ishak atau Lause Ishak Beriman yang telah menyampaikan firman Tuhan bersama kita hari ini. Dan adik-adik, Lause Filemon mau kasih pengumuman nih. Nah, nanti siang di YouTube channel kita akan mengunggah satu lagu, yaitu Terima Kasih Mama. Nah, nanti adik-adik boleh dengarkan lagunya ya, sambil kita menghafalnya dan kita nyanyikan untuk mama kita di rumah. Sampai jumpa. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan mama dan papa yang sangat mengasihi kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk mama dan papa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mama dan Papa. Yang menjaga
Nah, adik-adik semuanya, gimana sekolah minggu kita pada pagi hari ini? Tentu menyenangkan kan? Nah, jadi adik-adik semuanya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa doa Bapa kami. Ayo kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa doa yang diajarkan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hai, sekali lagi kami sekeluarga ingin mengucapkan Happy Parents Day. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati setiap kita. Shalom. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana kebaktian hari ini? Seru kan? Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa berterima kasih kepada orang tua yang telah menjaga dan mengasuh kita dan memelihara kita dari kecil sampai sekarang. Dan kebaktian hari ini benar-benar menyenangkan karena mengingatkan kita untuk orang tua. Untuk itu adik-adik jangan lupa kita kembali minggu depan kebaktian seperti biasa jam 9.30 di YouTube channel Sunday School Methodist Brarang. Untuk itu, adik-adik semuanya jangan lupa subscribe supaya kita semuanya terus mengikuti, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Dan kalau suka, klik like, dan kalau ada sesuatu yang pengen diucapkan atau masukan, boleh masukkan di kolom komentar. Akhir kata, Lause mengucapkan sampai jumpa.